Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Brother Amin. Kali ini teman-teman yang sedang diberikan kesehatan. Oke, di sini teman-teman ada yang perlu kami informasikan bahwa dalam pelaksanaan tentang pengisian evaluasi satuan pendidikan akan segera dilaksanakan. Tetapi di sini sebelum melaksanakan teman-teman tentang pengisian evaluasi satuan pendidikan SPBAB dalam aplikasi Rizka Personal, perlu di sini disimak dengan sehubungan pelaksanaan evaluasi kita dalam program satuan pendidikan. Jadi penyusunan ini pengembangan beta teman-teman ada yang perlu dipersiapkan dan perlu dipandu dengan adanya peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian dalam pendidikan, kemudian penyelenggara program satuan pendidikan. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa yang perlu dievaluasi tentang SPAB pada aplikasi Rizka Personal yang dapat diunduh. Nanti teman-teman, di sini panduannya tentang petunjuk pengisian, kemudian hasil pengisian, kemudian apabila teman-teman nanti butuhkan, kami disediakan di link deskripsi. Oke, kita lanjut saja di sini ya, tutorial Rizka Personalia evaluasi SPAB. Jadi teman-teman, ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang evaluasi SPAB-nya, pelaporan implementasi program satuan pendidikan. Dan di sini kita masuk pada tahapan penggunaan fitur evaluasi BAB-nya. Ada 5 langkah pelaporan implementasi BAB. Yang pertama, pasang, kemudian install. Yang kedua, jalankan aplikasi Rizka-nya. Kemudian yang ketiga, aktifkan menu evaluasi SPAB-nya. Yang keempat, lakukan pelaporan implementasi. Yang kelima, dapat kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini teman-teman tahapan penggunaan fitur evaluasinya. Kemudian tentang pemasangan atau penginstalan tentang Rizka-nya, teman-teman bebas ya. Bebas. Yang pertama, masang install ya. Di sini buka Play Store ya, atau apps di story di smartphone. Kemudian bisa teman-teman menggunakan PC atau HP atau smartphone. Masukkan kata kunci Rizka Personal. Di sini masukkan kata kuncinya ya. Setelah berhasil, teman-teman di Play Store. Kemudian pada kolom share, teman-teman di sini contohnya pilih tombol install atau get-nya, kemudian lanjutkan proses hingga selesai. Jadi sini tampilannya ya, ini tampilan awal. Kemudian di sini ya, buka Play Store. Nah, ini Play Store. Kemudian masukkan kata kunci Rizka Personal. Di sini install ya, install. Ini masukkan kata kunci nomor 5 setelah seperti ini. Kemudian install. Setelah itu ya, setelah berhasil, teman-teman perlu diperhatikan cara menjalankan Rizka-nya. Ini cara jalannya. Pilih ikon Rizka setelah berhasil install. Ini kemudian untuk memberikan akses pengguna lokasi, ini akses ya, ini akses only the tab. Kemudian pada tampilan awal silakan pilih bahasa, juga teman-teman jenis akun yang
ingin digunakan. Ini masukkan dengan Google-nya, kemudian dilanjutkan proses hingga masuk dalam beranda. Seperti apa? Kita scroll ke bawah. Jadi berandanya seperti ini ya. Seperti ini beranda, ini riskannya. Kemudian kalau mencari lokasi, nah ini lokasinya. Kemudian B, menu pengaturan layar informasi bahaya. Kemudian tombol pengetahui tingkat bahaya di lokasi. Ini sudah lengkap untuk memantau. Kemudian setelah itu teman-teman aktifkan evaluasinya. Evaluasi pada beranda ini. Pilih menu fitur, ini riskannya. Kemudian pilih tombol evaluasi. Kemudian lanjutkan proses hingga masuk dalam awal monif ya, sebab dahulu melalui penilaian. Nah, seperti itu ya. Ini penilaiannya. Kita fitur ini ya, fitur. Setelah itu teman-teman tentang evaluasi masukkan di sini ya. Pilih evaluasinya, kemudian mulai penilaian. Seperti itu. Setelah itu teman-teman berhasil tentang evaluasinya, kemudian pelaporan. Bagaimana caranya untuk melaporkan hasilnya di evaluasi? Masukkan NPSN ya, masukkan NPSN, lalu tekan ikon share, lalu mulai penilaian ya. Masukkan NPSN madrasah teman-teman ya. Masukkan, setelah itu pilih data laporan terakhir jika ada, untuk edit atau buat laporan baru. Itu ya. Jadi isi data diri yang melaporkan, diisikan, kemudian periksa kelengkapan. Periksa kelengkapan di sini, ya, seperti gambar yang ada di layar teman-teman. Kita di sini nama ya, nama satuan pendidikan, kemudian jenjang satuan sekolah. Kemudian di sini lengkap ya tentang masuk ya, tentang bagaimana cara untuk masuk. Setelah itu jawab 18 pertanyaan sesuai kondisi saat pengisian. Jadi teman-teman gunakan informasi untuk mendapatkan keterangan tambahan di bawah. Jadi seperti itu ya. Kita di sini fiturnya sosialisasi dimaksud di sini ditambah. Kemudian serta upload bukti verifikasi berupa foto ya, yang dapat diambil dari galeri atau kamera. Tapi teman-teman bisa mengambil dari handphone teman-teman. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian teman-teman sudah selesai menjawab, kita sudah masuk pada rekomendasi. Setelah menjawab 18 pertanyaan akan tampil halaman kesimpulan pelaporan. Itu sasmed ya. Di sasmed di sini untuk jika sudah sesuai, kembali, jika ada yang akan diperbaiki. Kemudian pelaporan akan tersimpan dalam database MOVE dan kirim melalui email yang sudah tertera yang di bawah. Kemudian teman-teman di sini yang terakhir adalah merupakan skema yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi setelah menjawab 18 pertanyaan. Nah, seperti itu ya. Jadi begitulah tutorial tentang personalia ya, tentang personil dari skanya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Jadi yang belum bergabung dengan saya silakan bergabung agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari operator lain. Bergabung silakan tombol subscribe-nya ya, jangan dilupain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.